Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tetap semangat, sama semangatnya dengan tim Maroko yang membuat sensasi besar. Dan saya, Bung Ropan, akan mereview hasil-hasil pertandingan di babak perempat final yang sudah kita dapatkan. Pasti teman-teman sudah tahu, Maroko akan bertarung melawan Prancis di babak semifinal untuk mencari satu tiket ke final, sementara di bagan yang lainnya Argentina akan menghadapi Kroasia. Siapakah yang akan maju ke final? Tapi yang menarik tentunya adalah perjuangan yang luar biasa. Ya, kemudian sensasi besar, sejarah yang dibikin oleh anak-anak Maroko di percaturan sepak bola dunia. Qatar 2022 ini tidak ada yang menduga bahwa Maroko bisa sampai sejauh ini ada di posisi 4 besar di babak semifinal. Tadinya mungkin ketika Maroko itu lolos dan bergabung dengan 32 besar di fase grup, semua memandang sebelah mata. Ya, karena di grup mereka, di grup F itu ada Kroasia yang sekarang masuk di bagan sebelah, untuk yang sudah menembus ke semifinal juga. Ada juga Belgia, tim yang bagus, ya, sehingga layak kalau mereka-mereka ini diunggulkanlah, difavoritkan dibandingkan Maroko. Tapi buktinya Maroko sebagai juara grup, ya, semua di bawah dia dan dia bisa lolos. Di babak 16 besar pun dia diburu oleh Spanyol. Spanyol dalam tanda kutip seakan menghindar untuk berada di grup yang agak berat, ya. Mungkin karena di sana ada Brasil, ada Argentina bisa mereka ketemu kalau mereka mulus, sehingga kalah sama Jepang. Spanyol menganggap bahwa Maroko ini bisa mereka kalahkan. Karena kan ini agak sedikit lunak menurut mungkin bagi Enrique yang sekarang sudah dipecat setelah gagal melawan Maroko. Ya, mereka mengejar Maroko dengan perkiraan setelah Maroko mereka akan bertemu dengan pemenang antara Portugal, Swiss. Dan mereka bisa ambil sehingga mereka bisa ada semifinal untuk menantang salah satu di antara Inggris atau Prancis. Tapi tidak demikian yang terjadi. Justru mereka mengejar ke sebelah, dihukum oleh Maroko. Maroko membuat kejutan besar. Maroko memulangkan La Furia Roja. Matador ini dengan adu penalti. Bahkan Spanyol tidak membuat sebiji gol pun di babak per-8 final. Nggak ada. Boleh Spanyol bermain dengan 1059 kali operan passing-passing yang luar biasa. Shot on target banyak. Ya. Kemudian percobaan menembak ke gawang, corner kick. Itu semua hanya angka-angka di lapangan yang tidak menjamin sama sekali untuk menentukan hasil pertandingan terakhir. Maroko melakukan itu dengan baik. Lebih banyak tentunya bertahan menunggu counter attack dan mereka bisa menahan Spanyol itu sepanjang 120 menit bermain imbang tanpa gol. Sebelum menang lawan adu penalti dengan Bono tampil sebagai pahlawan. Ketika mereka melewati Spanyol, Portugal itu seperti diunggulkan di babak perempat final. Dan Portugal pun diberi pelajaran oleh Maroko. Kali ini Maroko tidak menyelesaikan pertandingan mereka dengan perpanjangan waktu atau adu penalti. Mereka langsung memenangkan pertandingan di dalam waktu normal 90 menit plus ada 8 menit tambahan waktu. Dan mereka mampu mempertahankan itu, memulangkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Tidak ada yang menduga. Inilah sejarah besar. Pertama kali ketika Piala Dunia berlangsung 1930 di Uruguay sampai saat ini dalam 22 edisi, ya, sampai saat sekarang. Sebelumnya ada 21 edisi, tidak ada wakil-wakil Afrika yang bisa berbicara masuk sampai ke semifinal. Wakil Asia udah pernah 2002 ketika Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama dengan Jepang, mereka ke semifinal dan kalah melawan Jerman 1-0. Gagal lah, ya. Kalau bisa dikatakan Korea untuk bisa masuk ke babak final. Sekarang Maroko ada di semifinal. Ya, gol Yusuf En-Nesyri. Ini pemain dari Sevilla ini, penyerang tengah mereka. Tandukan dari Yusuf ini kan dia melompat lebih tinggi dibandingkan penjaga gawang Diego Costa dari Portugal. Timingnya pas, dia juga mendahului ada pemain yang punya tinggi badan yang bagus sebenarnya dari Portugal. Pemain belakang dari Manchester City, Ruben Dias. Tapi Dias tidak bisa berbuat apa-apa. Kalah dalam duel ini. Dan En-Nesyri menanduk bola itu dikirim oleh pemain bek kiri yang naik, Messi dari sisi kiri, pertahanan Portugal, itu Yahya Atiat Allah mengirim bola panjang ke tiang jauh dan
En-Nesyri tepat sekali. Nah, teman-teman lihat ini sekelumit ya. Gol tunggal semata wayang dari Maroko oleh En-Nesyri. Saya perlihatkan sedikit saja buat Anda, karena takut panjang-panjang ini nanti akan kena copyright. Tapi inilah ya awal dari gol ya. Itulah gol dari En-Nesyri ke gawang Diego Costa ketika menerima umpan dari Yahya Atiyat Allah di menit ke-42 atau 3 menit menjelang babak pertama itu berakhir. Dan inilah gol yang terus dipertahankan oleh anak-anak Maroko. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan alhamdulillah, Maroko mencetak sejarah besar di Piala Dunia Qatar 2022. Ya, bukan saja sekarang mereka sudah menjadi tim Afrika pertama yang mencetak sejarah. Ya, karena ketika mereka masuk 8 besar kan ini sudah sejarah buat Maroko. Tapi kalau ke semifinal itu bukan cuma Maroko saja, tapi Afrika ini mesti bangga bahwa masih ada satu wakilnya masih terus bertahan. Dan tim-tim yang dikalahkan tim-tim yang tidak sembarangan. Semua diunggulkan Spanyol dan Portugal di fase gugur. Ya, ini kan faktor mental mereka. Siapa sih yang mengenal pelatih dari Maroko? Ya, Wahid Regragui ini. Tidak ada. Orang tidak tahu. Sekarang naiklah nama dia. Orang bisa melihat sekarang. Dengan Walid ini. Mampu membuat meracik sebuah strategi. Memainkan starting 11 yang tepat. Bagaimana melihat kondisi untuk plan A. Ketika terjadi untuk perpanjangan waktu ada plan B yang dilakukan. Dalam adu penalti dia melihat siapa yang akan melakukan tembakan penalti. Tapi sekarang mereka melawan Portugal tidak perlu melakukan itu. Dia menempatkan orang-orang yang pas. Dia juga tidak takut. Ya, walaupun harus ada pergantian 5 pemain yang dia tampilkan. Romain Saiz, pemain belakang yang paling tangguh. Harus ditarik keluar karena cedera. Mereka bahkan bermain dengan 10 orang pemain. Di saat memasuki injury time. Ya, di waktu normal lewat di 90+3. 5 menit terakhir itu kan sangat mencekam. Mendebarkan. Karena harus mempertahankan ini di saat unggul 1-0. Sementara Portugal itu terus serangan bergelombang dilakukan. Karena ingin mengejar ketinggalan. Fernando Santos sebagai pelatih bahkan memasukkan ada 3 pemain dengan naluri mencetak gol karakter mereka untuk berada di lini serang. Ricardo Horta dimainkan. Cristiano Ronaldo. Udah pasti. Rafael Leao. Itu dimasukin semua. Termasuk Cancelo. Wow, yang punya naluri untuk bisa menyerang dari segi sayap ya. Dari flank. Menambah juga daya gedor karena di depan Portugal kan sebelumnya sudah ada Joao Felix. Sana ada Gonzalo Ramos yang mencetak 3 gol ke gawang Swiss. Jadi sudah ada 5 pemain dengan naluri, belum ada Bruno Fernandes di sana. Tapi semua itu menjadi sia-sia. Tidak ada perubahan apapun. Memang serangan datang. Dan kalau melihat dari apa yang dilakukan dalam statistik memang kelihatan 12 tembakan. Tapi kan ini kan kecil kalau dengan penyerang yang bagus selama 90 menit plus 8. Hanya 3 on target yang didapat Portugal. Ya, bolehlah mereka bangga dengan 74% penguasaan bola karena Maroko ini cuma 26%. Tapi apa ini perlu untuk mereka banggakan seterusnya karena hasil akhir kalah? Ini nggak jaminan bagi sebuah tim untuk unggul dalam ball position. Menembak pun mau 100 kali tembakan, 5 kali kena mistar, 5 kali kena tiang. Ya. Tapi nggak. Buktinya kalah di akhir pertandingan. Lawan mungkin cuma punya 1 on target. Tapi itu satu-satunya on target yang bisa menghasilkan gol, ya pasti menang. Karena yang ditentukan sini adalah hasil akhir. Kemenangan. Orang tidak akan melihat, mengingat bahwa wah ini main bagus. Sayang kalah. Kurang beruntung. Itu tembakan penguasaan bola sampai sekian puluh persen. 80 mungkin 90%. Tapi akhirnya kalah juga. Yang orang ingat adalah kemenangan. Nah inilah kemenangan bersejarah dari Maroko. Maroko itu hanya 9 kali menembak. 3 on target. Ya. Sebenarnya sama juga dengan Portugal. Tapi 1 mereka manfaatkan, maksimalkan untuk menjadikan gol. Ya. Ini yang bisa dilihat. Mereka punya hanya 3 sepak pojok corner kick. Portugal ada 9. Kemudian mereka kalau dalam hal passing, ya, operan bola perpindahan dari kaki ke kaki di semua unit di lini, itu kasihan juga. Kecil kelihatan, 247 kali. Lihatlah dengan Portugal, sampai 663 kali perpindahan bola. Akurasi operan mereka, itu hanya 71%. Sementara Portugal 85%, kan ini jauh. Tapi lagi-lagi ini hanya angka-angka. Statistik yang semua akan sia-sia. Mubasir, begitu wasit membunyikan peluit panjang,
Bukan Portugal yang menang. Portugal malah menangis. Semua meratapi kesedihan, terpukul karena mereka gagal. Sementara Maroko ini bolehlah dia mungkin kecil dalam statistik, tapi di akhir pertandingan mereka yang bersorak-sorak, bertepuk tangan, riuh gemuruh, pendukung-pendukung mereka histeris menyambut sejarah ini, sensasi yang luar biasa yang dibuat oleh Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Kita bisa melihat ini. Itu yang mereka mensyukuri, mereka bersujud kepada Tuhan. Ya, bahwa mereka bisa mendapatkan ini luar biasa. Yang mungkin sulit ketika mereka datang dari Maroko ke Qatar, mereka tidak membayangkan ini. Karena kan harus melewati fase tahapan-tahapan ini yang sulit. Apalagi di grup saya bilang tadi, grup yang kuat. Tapi mereka bisa menjadi juara grup. Mengalahkan Spanyol, mengalahkan Portugal. Sekarang mereka akan menghadapi Prancis di babak semifinal. Prancis mengalahkan Inggris. Prancis juga harus ada, agak was-was juga, ketar-ketir juga. Maroko sudah membuat pertandingan-pertandingan mereka berjalan dengan baik dan sensasi yang luar biasa. Ya, penampilan yang penuh kejutan. Nah, ini yang pasti akan diantisipasi oleh Didier Deschamps sebagai pelatih. Ya, karena tidak mudah untuk mengalahkan Maroko. Sekarang motivasi mereka besar. Bukan tidak mungkin ada juara dunia baru. Maroko akan menjadi juara dunia. Misalnya ini ya, wah kalau mereka bisa mengalahkan Prancis ke final, siapapun lawan, mau Kroasia, mau Argentina, tetap mereka yang akan bisa menjadi juara. Waduh, ini baru bilang juara dunia baru dari Afrika dengan Maroko yang tampil. Tapi ya kalau melihat dari kedalaman skuad juga oke kan. Hakim Ziyech main di Chelsea, ya, ada Achraf Hakimi di PSG, Bono pahlawan mereka itu bermain di Sevilla. En-Nesyri yang mencetak gol juga di Sevilla. Ini dua kawan yang punya chemistry bagus, ya, berkawan lama. Ya, akhirnya kalau dalam melihat ini agak menarik ya. Ketika Bono dinobatkan sebagai man of the match di akhir pertandingan karena dianggap banyak melakukan penyelamatan, ada 3 penyelamatan krusial, ya. Save yang bagus dari Bono ini, tapi dia kasih piala itu man of the match kepada En-Nesyri karena dia menganggap En-Nesyri ini yang menjadi pahlawan, ya, yang menentukan kemenangan 1-0 itu dengan gol tandukan kepala. Jadi ini bagus sekali ya bagaimana seorang Bono itu kesetia kawanan dia ya. Dia bisa memberikan ini. Ya udahlah, buat lu aja lah. Lu yang lebih pantas untuk bisa menjadi man of the match ya. Walaupun orang masih memuji saya, tapi saya melihat Bono ini melihat Yacine En-Nesyri ini yang pantas untuk mendapatkan itu. Ya. Ini berkawan dua-dua di Sevilla. Main di Spanyol. Dan saya kira suatu tindakan, suatu hal yang bagus bagi Bono terhadap En-Nesyri. Dan walaupun mereka juga harus bermain dengan 10 pemain, karena ada kartu merah dari Khedira di menit ke-90 plus 3. Ini kan agak sedikit, tegang sekali ketika di 5 menit terakhir itu untuk masa perpanjangan waktu tuh dihajar habis oleh Portugal. Tapi mereka bertahan dengan sangat bagus, pemain-pemain belakang Maroko. Ketika Khedira keluar dan akhirnya mereka menuntaskan laga dengan baik. Nah ini Khedira nggak bisa bermain. Romain Saiz juga cedera. Ini pemain belakang tembok yang paling kuat. Tapi dia cedera. Ya. Mungkin tidak akan bermain melawan Prancis. Sangat disayangkan dengan cederanya Romain Saiz. Tetapi starting 11 yang dibuat oleh Walid ini oke kalau bisa lihat. Bono di bawah Mister, ada Hakimi, Djanic, Saiz. Kemudian Allah di kanan, di kiri. Ounahi, ada Amrabat, ada Amalah yang bermain di sektor tengah. Ada Ziyech di kanan, ada En-Nesyri dan kemudian Sofiane Boufal. Ini pemain-pemain yang oke yang ditampilkan oleh Walid. Dia akan menjadi pelatih yang mahal pasti, akan diincar oleh banyak klub ya untuk bisa menjadi melatih di klub-klub besar bahkan di Eropa setelah dia membuat sejarah ini. Pemain-pemain harga dari pemain-pemain Maroko juga akan naik. Pasti akan 2 kali lipat naik karena tampil bagus, apalagi mereka bisa menjadi juara dunia, bisa ke final aja udah luar biasa, apalagi bisa menjadi juara dunia. Ini kita akan tunggu nantinya ya dengan sepak terjang dari Maroko ini. Selamat buat Maroko, luar biasa. Dan bagi Anda teman-teman yang menunggu hasil tebak skor, ya sabar karena ini penalti, nampak-nampaknya tidak mungkin akan dapat 15 orang. Ya mungkin hanya 1-2 dan itu juga akan masih dicek ya, karena baik penalti Argentina juga melawan Belanda dan Brasil dan Kroasia ini semua dengan adu penalti, sehingga tebak skor ini nanti untuk ke depan untuk semifinal kita akan bikin nggak usah pakai penalti, nggak usah perpanjangan, ini akan sulit ya, di 90 menit saja itu sudah selesai
Ya, karena banyak juga yang edit begitu hasil pertandingan ada edit banyak ya, mengubah. Ya, dari hasil ini sudah tahu skor 1-1, kemudian adu penalti, bahkan benar adu penaltinya. Ini agak mencurigakan juga karena di atas ada edit, jadi tolong teman-teman jangan edit begitu selesai pertandingan. Karena akan ketahuan sekali ya oleh tim saya kalau sampai skornya sama, kemudian adu penaltinya juga tepat benar. 4-2 lah, 3-4 itu sama semua. Yang menang si ini. Oke, tidak mengapa. Tetap kita semangat terus untuk tebakan skor nanti. Karena di babak semifinal akan naik. Bukan saja 15, mungkin 20 pemenang. Biar lebih banyak yang dapat lah. Ini dari ACC ya. Terima kasih buat Astra Credit Company yang terus mendukung channel YouTube Bung Ropan ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan karena kalau Anda tidak bisa mensubscribe atau tanpa Anda ini tidak akan berkembang channel saya ini. Oke? Terima kasih. Ciao.